Kita panggil Dimas Mantra. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin, teman-teman. Aduh, temanya malam ini Lebaran ya. Dan jujur gue tuh orang yang nggak percaya sama di hari Lebaran tuh semua masalah bisa diselesaikan dengan permintaan maaf. Karena buat gue, contohnya nih ya, mobil Expander yang kemarin nabrak mobil mewah seharga 8,9 M dan total kerugian kata polisi itu 5,7 M. Kan nggak mungkin diselesaikan dengan kata-kata maaf. Iya dong. Kecuali ditambah satu slot koko pandan. Bisa. Nah, untungnya yang kemarin nabrak tuh orang kaya. Jadi 5,7 M dia ganti rugi gitu. 5,7 M diganti rugi. Nanti bayangin kalau seandainya yang nabrak mobil Sigra. Terus driver ojek online. Ini abangnya bisa narik dari pagi ke pagi lagi sampai ambil stadium 4 belum tentu lunas. Jadi saran gua nih ya, untuk showroom-showroom yang mobil-mobil mewah tuh ya. Jadi kalau nanti parkiran dari mobil menuju ke showroom itu harus kasih jagaan gitu. Ya minimal jagaannya tuh satu kiper 5 back lah. Biar aman. Sebelum Lebaran juga kita dihebohkan dengan salah satu peristiwa, teman-teman. Jadi ada seorang di daerah tebing tinggi, dia Sumatera Utara ya. Dia mengaku seorang nabi. Alhamdulillah kali ini bukan Depok ya. Ini bukan Depok. Maksud gua ya astagfirullah aja gitu. Akhirnya ada nabi bisa ngomong bahasa Melayu ya. Ampun. Dan katanya dia tuh jadi nabi tuh karena dia pengen ngebubarin umat Islam di Indonesia. Gila. Umat Islam di Indonesia emang gak usah begitu caranya kalau mau ngebubarin. Gak usah ngaku-ngaku jadi nabi. Lu cukup kasih doa penutup sama bagi-bagi besek kelar tuh. Udah bubar sendiri. Tajinya kan gitu ya. Tajinya gitu. Lagian ya kalau ngerasa apa namanya tuh, lu kalau ngerasa ini ya, kalau Lebaran tahun ini tuh kayaknya agak berbeda gitu deh tahun-tahun yang lalu, teman-teman. Kalau Lebaran tahun-tahun dulu kan ada orang sedekah gitu ya, ke bagi-bagi sembako ke kaum duafa. Terus sekarang nih ada orang sedekah bagi-bagi jabatan ke keluarga. Dan gue ngerasa puasa tahun ini tuh nggak semeriah dulu gitu. Gue ngerasanya karena di masjid gue tuh sampai sekarang tuh azannya tuh kalau zaman dulu ya, kalau azan tuh terdengar gitu sampai ke rumah gue. Kalau sekarang tuh azan tuh udah nggak dengar gitu ke rumah gue. Sedih gue rasanya. Masjid gue direnovasi. Terus bang. Dan jujur, gue nggak setuju sama aturan Menteri Agama yang mengatur tentang tua masjid, teman-teman. Iya, gue nggak setuju karena buat gue mengatur tua masjid di masjid itu nggak bener gitu maksud gue. Aduh. Tapi gini loh, kita bayangin deh, kalau seandainya tua masjid diatur gitu, yuk kita coba bayangin deh, gimana nasibnya orang budek yang mau sholat, teman-teman. Kan kasihan kalau dia kelamaan gak denger azan, udah budek jadi kafir kan. Terima kasih. Kita panggilkan, ini dia Aldiha. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran ya, gue tuh seneng banget kalau Lebaran tuh banyak banget yang murah-murah, banyak diskon gitu. Beli baju buy one get one, gitu. Beli celana gratis baju, beli celana gratis SPG-nya. Itu kan masih yang nyambung ya. Gue pernah itu beli yang gratisannya tuh nggak nyambung.
gue pernah beli baju gratisannya piring ya. Ini kan nggak nyambung gitu. Apa hubungannya gitu ya? Masa gue setiap pakai baju itu harus megang piring? Udah kayak orang anti parasmanan gue. Terus gue senang banget kalau lebaran tuh di masjid tuh rame. Sendal baru. Karena nggak bisa dipungkiri, emang sholat itu momennya tuker-tukeran sendal gitu. Ada tetangga gue, dia berangkat sholat itu pakai sendal swallow. Pas pulang dia pakai sajadah terbang. Emang Aladin dia. Terus entah kenapa momen sholat itu jadi momen pamer-pameran gitu. Yang pertama tuh dari pamer sarung biasanya. Wah, gitu. Biasanya tuh tulisan merek sarungnya tuh di belakang gitu, biar kelihatan tuh. Jadi orang di belakang tuh bisa ngeliat tuh, wah, gajah duduk, wah, wah, Wadimor, wah, LG, wah, merek kulkas nih, pas dibuka ada sayur kol. Bukan cuma itu, pas momen naruh HP juga kan biasanya ada kan, orang naruh HP. Tujuannya mungkin biar nggak ganggu, tapi lama-lama malah jadi ajang pamer-pameran gitu. Ada pernah gue liat sebelah kanan gue, oh, itu naruh HP. Satu. Sebelah kanannya nggak mau kalah lagi, dia naruh HP. Wah, 2. Wah. Sebelahnya lagi nggak mau kalah, dia naruh ITC Depok. Nggak mau kalah dia. Kalah dia. Dan lebaran ini kan Ramadan tuh katanya kan setan banyak yang dikurung gitu. Ini banyak yang dikurung ya. Tapi entah kenapa kalau gue buka Twitter itu banyak banget masih bokep-bokep gitu ya. Parah kan ya. Dan entah kenapa bokepnya ini seolah menyesuaikan gitu. Banyak banget bokep-bokep cewek-cewek yang pakai hijab gitu. Ya kan? Seolah-olah yang posting ini pengen mengatakan kalau ini adalah bokep bergenre religi gitu. Tapi menurut gue bokep yang bisa disesuaikan genrenya ini cuma di Ramadan gitu. Karena di event lain tuh nggak bisa. Gue tuh nggak pernah ngeliat di tanggal 17 Agustus ada bokep pengibaran bendera. Nggak pernah gitu. Nggak pernah. Atau cewek bugil sambil megang bambu runcing tuh nggak pernah lihat tuh. Atau sekedar cewek payudara di cat merah aja gitu. Kalau dia nanya, ih kok merah doang, putihnya mana? Terus dong. Sekali, terima kasih. Langsung saja kita panggilkan Andri Sakti. Hasil pemilu ditolak oleh pasangan 03 dan 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah lebaran, melewati bulan Ramadan. Buah yang ditandai dengan kemunculan timun suri di sekitar kita. Itu adalah satu-satunya buah yang panennya nunggu hilal. Dipakein pupuk jenis apapun tidak akan mempercepat panennya. Satu-satunya cara mempercepat panennya paling cuma gabung Muhammadiyah. Bulan Ramadan juga ditandai dengan munculnya lagu-lagu religi. Dan favorit saya adalah lagu-lagu dari Bimbo. Dan di sini saya mohon minta tolong banget nih kepada Bimbo untuk bisa melanjutkan lirik lagu Ada Anak Bertanya Pada Bapaknya. Kan gue udah apalin tuh lirik tentang kenapa kita berlapar-lapar puasa, tadarus tarawih apalah gunanya. Tapi yang anak gue tanya kepada bapaknya, kenapa bapak dan ibunya tiap sahur keramas mulu? Bingung gue mau jawab apa. Akhirnya tiap sahur gue harus pura-pura jadi presiden. Tiap ditanya anak gue, lah nggak tahu kok tanya ke saya. Dan Ramadan kemarin gue coba ngajarin anak-anak gue tuh buat belajar puasa. Anak gue kelas 1 SD, umur 7 tahun, belum pernah puasa sebelumnya. Gue ajarin dia puasa dengan cara gue iming-imingi. Kalau dia berhasil puasa full sampai maghrib, gue kasih uang 50.000. Di pikiran gue, dia nggak mungkin kuat. Kuat. Alhamdulillah puasa dia full selama sebulan. Uang gua habis. Sekarang dia punya duit buat DP Honda Beat. Bapaknya ekonomi terlilit. Tapi nggak apa-apa, karena gue yakin pas lebaran duit gua bakal balik. Karena pepatah yang bilang banyak anak banyak rezeki itu benar. Kalau lebaran
Kenapa? Karena anak kita jadikan alat investasi untuk meminta amplop-amplop THR kepada saudara-saudara kita. Yang kalau udah kekumpul kita bilang, sini papa dan mama pegang aja. Sampai Dajjal turun nggak akan kita kembalikan. Tapi lebaran ini gue tuh merasa agak sedih sebenarnya. Karena tahun 2017 nyokap gue tuh meninggal pas bulan Ramadan, tengah malam gue yang jagain. Tahun kemarin 2023 bokap gue yang meninggal. Bulan Ramadan tengah malam gue juga yang jagain. Jadi buat temen-temen di sini kalau misalnya bulan Ramadan sakit tengah malam tolong jangan minta gue yang jagain. Taruhannya nyawa. Dan sedihnya adalah pas lebaran gue tuh jadi bingung gitu, tahun ini tuh mau kemana gitu. Karena biasanya tahun-tahun yang lalu gue enak ke rumah orang tua gue untuk sungkeman cium tangan. Sekarang gue ke kuburan cium tangan, tangannya udah kekubur, itu kan susah. Yang gue bisa cium cuma apa? Batu nisannya. Memang sih waktu sungkeman sama tangan orang tua gue juga nangis. Nah kalau pas gue ciuman sama batu nisan, gue lebih nangis lagi. Bibir gue kepentok nisan. Tiap ziarah pulang-pulang bibir gue sungging. Itu aja gue Andri. Langsung saja kita panggilkan Sigit Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran tahun ini semua gue maafin, kecuali KPU. Gue sumpahin kalau kalian beneran curang, pas sholat id, pas ruku, pantat kalian disundul sama jemaah belakang. Tapi gimana? Puasanya lancar ya? Lancar ya? Karena tahun ini gue hampir nggak fokus. Gue hampir kegocek. Gue hampir batalin puasa belum waktunya. Cuma gara-gara bayi baru lahir. Masalahnya, bapaknya azan di kuping gue. Padahal Ramadan itu deket banget sama gue. Bahkan nama belakang istri gue Ramadaniar. Itu asli artinya dia lahir di bulan Ramadan. Sedikit cerita, jadi istri gue itu lahir sebelum maghrib, pas kultum waktu itu. Jadi ibunya kontraksi pas lagi nyobek bakwan waktu itu. Tapi bulan Ramadan sudah mau berakhir, kita udah mau menuju ke Lebaran. Tanda-tandanya udah ada tuh. Pertama, di kulkas gue ada sirup. Benar, karena cuma Lebaran di kulkas gue ada sirup tuh. Yang kedua, di jalan udah mulai banyak orang pamer duit baru tuh ke pengendara tuh. Sama yang paling penting adalah yang ketiga, istri gue udah mulai nganyam ketupat ya. Masalahnya, istri gue tuh kalau mau Lebaran tuh ribet banget, Pak. Yang pertama itu dia minta rumah dicat baru, diganti warna. Sayang, ganti dong cat rumah kita dari abu-abu Bribtu jadi hijau marjan katanya. Susah banget kan. Belum lagi soal baju Lebaran. Istri gua Hamin 7 mau Lebaran belum dibeliin baju, udah mikir suaminya toksik. Udah mulai story-story nggak bener tuh. Masalahnya menurut gua baju Lebaran itu yang prioritas tuh istri. Kalau gue mah masih ada baju pemenangan Ganjar waktu itu. Yang penting kan adem gitu. Tapi yang paling gue suka dari Lebaran adalah THR istri gue, bro. THR istri gue tuh berlimpah banget. Kalau itu ditaruh di tanah, itu bisa sampai 7 hektar tuh duitnya tuh. Tapi yang paling gue kesel adalah kalau dia lagi nyiapin angpau buat ponakan-ponakannya. Masalahnya banyak banget. Ini kayak dia mau ngeruk harta istri gua gitu. Gue liatin. Kok ini diam-diam bisa jadi DP Kijang Kapsul nih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut komika kita, Andi Kurang. Cek saldo THR. Lebaran, baju baru, sepatu baru. Dan Mako punya program baru. Ya, perkenalkan nama gue Andi Kurai, Andi Kurang Kurus, Bray.
ngomong-ngomong soal Lebaran ini sebenarnya walaupun gua Kristen, ini adalah hari gua karena hari Lebaran. Ini mah bukan Lebaran ya, bukan Lebaran, Binbek. Ya senang banget gue sebagai umat Kristen merayakan juga euforia Lebaran karena banyak tuh tetangga gue ngasih ketupat ya kan. Rumah sebelah ngasih ketupat sayur. Rumah sebelah kiri gue juga ngasih ketupat. Pak RT gue ngasih ketupat. Lama-lama gue jual ketupat loh. Lumayan, profesi baru. Lebaran mantap. Dan mantap ya Bang ya. Dan gue senang banget karena di Mantra Komedi itu semua personilnya pada Muslim, Pak. Agung Prof Muslim, ya kan? Sigit Prabowo Muslim, Andri Sakti Muslim, Dimas Mantra Muslim, Aldi Hart Muslim, gue doang Kristen. Dan gue juga yang dibully. Sering banget gitu kita bukber. Dan gue jadi bahan buat nyobain sirup kadang-kadang gitu ya. Nyobain sirup, terus gue tarawih juga kadang ditinggal gitu. Ini mana toleransinya gitu. Enggak kebersamaan kita satu, tapi senang banget sama teman-teman Mantra Komedi karena ketika Lebaran gue dapat hampers sebanyak 5. Semua ngasih ya. Tapi Natal kan gue udah kasih kemarin. Jatuhnya impas ya. Pokoknya senang banget stand up comedy ini sebagai seni yang bisa mengangkat kehidupan orang, tapi nggak bisa ngangkat berat badan gue. Berat banget bro, 150 kilo. Apalagi pas Lebaran, gue mampir ke 5 orang ini, makin naik berat badan gue. Open house tiap hari lo padat ya. Dan gue senang banget, mudah-mudahan Indonesia dengan adanya semangat baru di Lebaran, ada juga semangat baru karena ada pemimpin baru. Gak boleh ada yang kecewa, karena pasti akan kenyang makan siang. Terima kasih Andi Kurang. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Agung Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue udah mau mudik ya. Ya makanya nih gue bawa perlengkapan banyak banget nih. Ini gue bawa oleh-oleh buat orang di kampung halaman. Ya karena memang Lebaran itu fenomena ya. Salah satu fenomenanya itu adalah mudik. Ya jadi orang tuh udah mulai beberapa tahun terakhir tuh ada yang namanya war ticket ya. Ya, kalau sekarang kan baru ada tuh kemarin war takjil ya. Kita ada war ticket mudik tuh. Jadi dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan uang untuk beli tiket mudik. Ya udah war tiket yang murah-murah gitu jauh-jauh hari. Bahkan dari 5 tahun sebelum Lebaran ini udah pada beli tiket gitu. Iya. Iya. Tapi ada alternatif lain kalau buat yang nggak punya duit ya. Pemerintah tuh mengadakan mudik gratis, bener ya? Bener. Tapi yang gua nggak setuju tuh kok kenapa mudik gratis tuh salah satu kendaraan dipakai tuh kapal perang gitu. Iya. Iya. Ini orang-orang dari kota ke kampung tuh pengen mudik ya nggak? Bukan pengen jihad gitu. Iya. Ini bukan sampai kampung dikira pasukan Taliban gitu. Jadi ada juga nih orang mudik dia konvoy ya, mudik konvoy pakai motor gitu, berangkatnya tengah malam, dikira mau tawuran. Itu disekat bukan disekat sama DLAJ tuh, disekat Jaguar aja. Aduh, ini kan gue belum dapat tiket, gue taruh dulu tasnya ya. Aduh, berat juga lama-lama nih. Tapi di momen mudik ini awal Lebaran ini gue kesel ya sama orang-orang yang nggak puasa gitu ya, tapi gaya-gaya ikut mudik tuh. Iya. Maksudnya gini, ini kan Lebaran ya, memperingati hari besar Islam. Diawali dengan puasa gitu loh. Ini lu nggak puasa, sibuk cari tiket mudik ini. Gimana sih lu nggak jelas loh. Timun Suri aja pengen Lebaran, itu udah dipuasa lo ikut loh dia tuh. Iya bener. Ikut puasa dulu.
Walaupun memang ya timun suri itu muncul cuma setahun sekali. Kayak proyek pemerintah ya. Iya. Karena panen timun suri gitu ya. Nggak ketahuan proyeknya, tiba-tiba panen ya. Sama kayak pejabat ya, nggak ada kerjanya, tiba-tiba panen ya. Terus fenomena berikutnya tuh yaitu baju lebaran. Salah satunya itu baju lebaran yang mereka tuh ngikutin baju-baju lebarannya artis ya. Ya kan? Pernah tuh ada Gamis Sarini ya. Baju Luna Maya ya. Terus baju ya. Nggak pakai baju ya? Sorry. Iya. Tapi gue selain itu kesel juga sama yang momen Ramadan sama Lebaran itu banyak acara TV yang diisi sama yang non Muslim ya. Gitu gak sih? Ini kan harusnya orang Islam ditampilin saat Lebaran supaya momennya pas gitu loh. Ya kan? Ini non Muslim di acara Ramadan. Sinetron religi Islam tapi ngisi non Muslim. Non Muslim pakai peci. Nggak pantas tau, nggak pantas. Tapi terakhirnya gue kesel banget asli nih. Ada non Muslim dijadiin juri stand up comedy kompetisi tau gak lu? Ya. Nama acaranya itu Ngabuburit Stand Up Comedy Competition gitu. Ini nih ya, ngabuburit jelas ya. Ngabuburit itu kan momen orang Islam menunggu buka puasa ya. Bukan momen orang Kristen nunggu sinterklas ya kan? Bukan. Iya. Enggak, ini panitianya konsepnya di kepalanya apa ya? Ngasih job Ramadan dikasih yang non Muslim gitu. Udah gitu yang menang orang Kristen juga lagi. Tolong. Orang Islam masih banyak yang lucu ya nggak? Masih banyak yang lucu. Masa mau lucu harus jadi kafir dulu kan enggak ya? Oke, terima kasih nama gue. Kemana? Mau mudik? Itu tadi kita sudah menampilkan showcase dari Mako Mantra Comedy. Nantikan di sosmed kita, ada di YouTube, di Instagram, pokoknya semua sosmed kita nantikan, kita akan berlanjut lagi dengan showcase selanjutnya. Ada program baru, ada programnya Mantra Comedy Showcase. Nah,